Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam bacaan harian yang diambil dari buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Bab 9, Undang-Undang Hari Minggu. Peraturan berpusat di dunia Kristen. Apa yang disebut sebagai dunia Kristen akan menjadi panggung dari lakon-lakon besar dan menentukan. Orang-orang yang berkuasa akan memberlakukan undang-undang yang mengatur hati nurani sesuai dengan contoh kepausan. Babel akan membuat seluruh bangsa minum air anggur murka percabulannya. Setiap bangsa akan terlibat. Tentang masa ini, Yohanes Pewahyu menyatakan, Wahyu 18 ayat 3-7 dan Wahyu 17 ayat 13 dan 14 dikutip. Mereka seia sekata, akan ada suatu persekutuan universal, satu keseragaman besar, suatu persekongkolan dari kekuatan-kekuatan setan. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Demikianlah dinyatakan wewenang yang sama, kuasa yang menekan kebebasan beragama, kemerdekaan untuk menyembah Allah menurut kehendak hati nurani, seperti dinyatakan oleh kepausan ketika pada masa yang silam menganiaya mereka yang berani menolak untuk ikut dengan aturan-aturan dan upacara-upacara agama Romanisme. Dalam pertarungan besar antara iman dan ketidakpercayaan, segenap dunia Kristen akan terlibat. Segenap dunia Kristen akan terbagi dalam dua golongan besar, mereka yang memelihara hukum-hukum Allah dan iman akan Yesus, dengan mereka yang menyembah binatang dan patungnya, serta menerima tandanya. Pada waktu soal Sabat sudah menjadi pokok utama pertentangan di seluruh dunia Kristen, dan penguasa-penguasa agama serta pemerintahan telah bergabung untuk memaksakan pemeliharaan hari Minggu, penolakan yang terus-menerus dari sekelompok kecil untuk menyerah kepada tuntutan kebanyakan akan menjadikan mereka sasaran kebencian universal. Ketika perintah dikeluarkan oleh berbagai penguasa dunia Kristen terhadap para pemelihara hukum itu akan menghapuskan perlindungan pemerintah dan membiarkan mereka kepada orang-orang yang menginginkan pemusnahan mereka. Umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota dan desa-desa, lalu berkumpul bersama dalam rombongan-rombongan, tinggal di tempat-tempat yang paling terpencil dan terasing. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami puji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha baik, yang terus menuntun kami hingga pada malam hari ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk pekabaran firman-Mu pada malam hari ini. Tolong Tuhan, Engkau akan kiranya memberkati kami dengan hikmat kuasa surga. Mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan, kami akan menjadi umat-umat Tuhan yang mengerti akan agenda-agenda Tuhan dan kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sekalipun kuasa-kuasa di dunia akan bersatu untuk menyerang umat-umat Tuhan, namun kami percaya dan terus percaya bahwa Engkau Allah yang maha baik tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan terus menjaga, memelihara kami. Bapa di surga, tolong berkati kami, biarlah kami akan tetap hidup setia di hadapan Tuhan, memegang teguh kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan untuk mempertahankannya sekalipun kami akan menghadapi tantangan demi tantangan di depan kami. Namun biarlah ya Tuhan, dengan kekuatan surga kami bisa melewati semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan, biarlah berkat-berkat dari surga Tuhan akan karuniakan bagi kami semua, dan biarlah iman kami akan terus bertumbuh sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih ya Bapak, Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hukuman